Le di antara gedanya uronyo yang selalu sibuk dengan jasmani tayo. Padahal jasad kita satu saat akan hancur. Berah yang gedanya pajohnya hanya beberapa bulan. Berah raskin yang gedanya coknya hanya beberapa tahun. Ane gedanya yang tapi makanan-makanan jasmani itu hanya dinikmati dalam jangka waktu yang singkat. Semua tubuh-tubuh yang kita sayangi uronyo, tubuh yang hanya pernah tertinggal daripada makanan, tubuh yang kita korbankan uronyo untuk kesehatan, semua itu telah hancur seandainya kita menggali kubur-kubur yang ada di samping gedanya uronyo. Sungguh jasad-jasad yang mereka sayangi uronyo sudah tidak punya lagi. Tetapi putra yang tinggal di akhirat, itulah rohaniah yang akan kekal selama-lamanya, akan bertanggung jawab sampai di hari akhirat. Yang kerohaniahnya yang tinggal, rohaniah inilah yang butuh kepada bekal dan makanan-makanan untuk kesehatan ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagianya Allah akan beri kesempatan yang paling besar kepada kita bersama hadir pada tempat yang mulianya. Tak sisihkan sedikit waktu padahal mandang le pekerjaan-pekerjaan kita yang belum kita selesaikan, le kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, tetapi kita luangkan sedikit waktu untuk hadir pada tempat yang mulianya dengan maksud dan tujuan kita untuk perayaan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada majlis yang lebih mulia di atas muka bumi ini melebihi daripada majlis kita duduk bersama-sama untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama. Majlis yang dalam majlis itu kita lantungkan selawat-selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan yang lagiannya perkumpulan yang bisa mengundang rahmat yang paling besar, di mana banyak umat-umat manusia yang hidup di akhir zaman yang mereka mengakui dirinya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang hidup di akhir zaman mereka lebih banyak berkumpul di mana-mana, tetapi perkumpulan mereka malah mengundang bencana dan malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat-umat Nabi Muhammad mereka berkumpul-kumpul untuk berpesta pora, melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, sehingga mengundang malapetaka dan bala bencana yang besar yang sehingga menimpa seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan inilah, wahai saudaraku, perkumpulan yang bisa menghilangkan segala malapetaka-malapetaka, perkumpulan yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat Allah,
perkumpulan yang sangat dirindukan dan dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkumpulan yang laginya rupaku yang bisa menebus segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa daripada kita bersama. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini selesai daripada acara tanya termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah sangat banyak berjuang untuk kehidupan kita. Nikmat-nikmat yang tanyo rasakan uronyo semuanya atas perjuangan dan penderitaan beliau. Beliau begitu sangat rindu dan cinta kepada umatnya, melebihi daripada cinta seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya. Setiap waktu dan setiap saat beliau merindukan kita selaku umatnya. Lebih-lebih umatnya yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan persoalan-persoalan dalam hidup mereka, yang lebih banyak umat mereka menyimpang daripada ajaran-ajaran beliau, yang bisa membawa mereka kepada kekufuran, bahkan membawa mereka kepada neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka senantiasalah hendaknya berdoa akan kita bisa dikumpulkan di hari akhirat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalulah berdoa agar kita menjadi umat-umat yang setia kepada beliau, menjadi umat-umat yang bisa memperjuangkan ajaran-ajaran yang pernah ditinggalkan oleh beliau. Karena sesungguhnya manusia yang bahagia dan sukses itulah manusia-manusia yang berjalan di atas syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutakaddimin dan mutakhirin. Ulama-ulama inilah yang membimbing dan mendidik kita. Ulama lah yang mengajarkan kita, mengajarkan anak dan keturunan-keturunan kita, agar kita dan keturunan-keturunan menjadi manusia-manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia-manusia yang bahagia, bukan sekedar bahagia di dunia, akan tetapi kebahagiaan di hari akhirat nanti. Ta'zim, penghormatan luntuan yang pertama sekali kepada pimpinan Dayah Gedanyo, yaitu pesantren Babur Ridha Al-Aziziyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, selalu tabah dan teguh di dalam mengajarkan Gedanyo dan anak-anak kita, bisa memberikan ilmu kepada Gedanyo bersama, agar Gedanyo menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, anak-anak Gedanyo menjadi manusia-manusia yang sukses. Ta'zim dan penghormatan kepada Bapak Kusi, para seluruh perangkat desa, Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun tidak merasa kurang hormat daripada lunduan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merayakan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sangat berjasa kepada kita. Sesungguhnya iman dan Islam yang ada dalam dada Gedanyo uronyo, iman dan Islam yang sampai kepada anak dan keturunan-keturunan Gedanyo uronyo, semuanya atas jasa-jasa daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas penderitaan mereka, atas penderitaan keluarga-keluarga Rasulullah, atas penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah dan keluarganya, sehingga Islam itu datang di tengah-tengah kita. Hanya mungkin Islamnya datang dengan begitu saja, dengan tanpa perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau Siti Khadijah
merupakan seorang wanita hartawan yang sangat dikagumi oleh orang-orang Quraisy. Beliau punya harta 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Akan tetapi semuanya beliau korbankan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai hanale satu pun harta yang tersisa daripada di rumahnya Siti Khadijah selain daripada pakaian-pakaian beliau. Sehingga pada suatu hari dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dalam perjuangan, tiba-tiba beliau pulang ke rumah. Akhirnya tertidur tingut dalam lumung Siti Khadijah. Watanukala le Khadijah wajah Rasulullah yang sangat lelah. Teringat le Khadijah. Rasulullah matanggi otat perjuangan. Ba'adat karena lebih tuhalun dengan Rasulullah, maka lunnya lebih awal meninggal. Akhirnya meneteslah air mata beliau. Sehingga Rasulullah terkejut karena ia mata Khadijah roh di atas muka Rasulullah. Netanya, wahai Khadijah, pakan gata takli. Apakah engkau menyesal wahai Khadijah? 2/3 kekayaan engkau, harta yang engkau miliki yang begitu banyak sekarang setelah engkau korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu engkau merupakan orang-orang terhormat, orang-orang yang mulia di kalangan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Tetapi setelah engkau menjadikan aku sebagai suami, akhirnya gata hai Khadijah merupakan orang-orang yang dihina. Puke gata menangis karena itu wahai Khadijah, bukan ya Rasulullah. Lau sedikit pun tidak menyesal dengan apa yang pernah aku korbankan. Karena aku korbankan semua ini adalah untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan hana pernah menyesal dengan kondisi dan keadaan long ronyo. Walaupun long awai merupakan orang-orang yang mulia, hari ini aku menjadi manusia-manusia yang hina, bahkan cemooh daripada orang-orang kafir. Aku tidak akan pernah menyesal. Pakar, karena lun yang lun butuhkan adalah kehidupan urang akhirat. Tetapi yang membuat aku menangis wahai Rasulullah, baklun kalan perjuangan ron matang jiotat, masih sedikit manusia-manusia yang masuk Islam, ditat manusia-manusia yang sadar. Sementara lun halalun tu pujuk le, bukan menyesal karena hilangnya harta, tetapi yang membuat lun sedih adalah halalun tu putra yang akan lun berikan selanjutnya, karena hartaku semuanya telah hilang dan sirna. Nyoku yang membuat Khadijah menangis. Akhirnya dia pegah wahai Rasulullah, ba'adat lebih awal meninggal lun dengan gata. Harta hanale sapu-sapu hanale. Sandai lun singa awal meninggal, tubuh-tubuhku ditanam dalam kubur. Semua jasad-jasadku telah hancur, hanya tinggal tulang bedulang. Seandainya engkau ingin berdakwah wahai Rasulullah, ingin melewati sebuah sungai yang tidak ada jembatan, maka galilah segala kubur-kuburku, ambillah segala tulang-tulangku, dan jadikanlah segala tulangku ini sebagai jembatan untuk engkau berjalan berdakwah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa aku berikan yang terakhir untukmu wahai Rasulullah. Begitu penderitaan keluarga Rasulullah wahai saudaraku. Hana mungkin Islam nyodoh kenau. Seandainya Khadijah tidak berjuang sedemikian rupa, tidak mungkin agama Islam nyodoh dalam anak-anak kitanya uronyo kita menjadi orang-orang beriman. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjuang, yang cukup berat tantangan dan tantangan-tantangan yang beliau hadapi, maka kesenangan yang tayo dapatkan uroknya merupakan penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak layak
Kita untuk memperingati hari lahirnya beliau, untuk mengingat kembali jasa-jasa yang pernah beliau sampaikan, beliau berkorban untuk Gedanyo Ban Bandung. Maka keimanannya Gedanyo dumnaji dengan kota Arab, dengan negeri Arab yang ratusan ribu kilometer, akan tetapi imannya truh bak Gedanyo uronyo atas penderitaan mereka. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka bersyukurlah Gedanyo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gedanyo uronyo kagak pilih sebagai orang-orang beriman. Halaman mandu manusia yang lahir di muka bumi ini semuanya mereka dalam keadaan beriman. Halaman mandu manusia diciptakan sebagai orang-orang yang punya iman. Tetapi Allah akan pilih Gedanyo uronyo sebagai orang-orang yang beriman. Itu merupakan kasih sayang Allah kepada Gedanyo. Kenapa kita dijadikan sebagai orang-orang beriman, sementara mereka diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang kufur? Ibadat apa yang pernah kita persembahkan? Padungga Gedanyo ruku dan sujud setiap malam sehingga kita dipilih orang-orang beriman. Uronyo tanya udep dalam lingkungan urung-urung beriman. Gedanyo uronyo lahir daripada orang tua yang Islam. Anu-anu Gedanyo uronyo lahir daripada keluarga-keluarga beriman. Dan kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang sukses untuk mendapatkan surga. Hanyalah orang-orang yang beriman. Kenapa mereka dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang kafir, lahir dari keluarga-keluarga kafir, dan dipersiapkan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang akan mendapatkan neraka jahanam? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mandum-mandumnya adalah atas kasih sayang Allah dan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iman dan Islam yang dalam dada Gedanyo uronyo, iman dan Islam yang dalam dada anu-anu Gedanyo uronyo, sanggupkah Tanyo pertahankan sampai akhir daripada kehidupan kita ataupun tidak? Karena kita sadari Gedanyo, manusia yang bahagia dan manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat, bukan dia sukses di dunia. Orang yang hebat, orang yang berbangga dan orang yang berbahagia, nyan ke orang-orang yang bahagia sehingga urang akhirat. Kan gara-gara jabatan yang tinggi yang Gedanyo sandang uronyo bisa membawa Gedanyo kepada kesuksesan. Kan gara-gara harta yang banyak yang kita miliki sudah bisa menjanjikan Gedanyo menjadi manusia-manusia yang sukses. Walaupun manusia-manusia uronyo dipandang kesuksesan hanya pada harta dan jabatan. Karena apa kan? Mungkin hanya manusia uronyo yang punya jabatan setinggi jabatan yang pernah dimiliki oleh Fir'aun. Setinggi apapun jabatan manusia yang hidup di zaman sekarang sampai hari akhirat nanti, hanya manusia yang punya jabatan setinggi jabatan yang pernah disandang oleh Fir'aun. Memang di kalangan manusia-manusia yang hidup di masa Fir'aun, Fir'aun yang dianggap orang-orang yang sukses. Banyak orang-orang yang menginginkan dirinya seperti Fir'aun di masanya. Bahkan wanita-wanita yang sedang mengandung anaknya, mereka bercita-cita agar anaknya menjadi seorang Fir'aun. Bahkan karena orang menganggap Fir'aun itu orang-orang sukses karena jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas. Ternyata di akhir kehidupan Fir'aun bukanlah orang-orang yang sukses. Karena apa kan Fir'aunnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dia pun tidak punya iman. Bahkan hari ini yang namanya manusia yang mukmin dan muslim, tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Karena kenapa? Kebahagiaan dan kesuksesan itu hanyalah kebahagiaan dan kesuksesan di hari akhirat. Menanti dengan Karun, mungkin hanya manusia uronyo yang punya harta sebanyak harta Karun. Orang-orang di masanya juga menganggap Karun itu orang-orang sukses. Penghargaan-penghargaan yang dialamatkan kepada Karun di masanya. Akan tetapi ternyata akhir kehidupan Karunnya juga bukan orang sukses, karena mati dalam keadaan beriman. Maka Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, "Wa man zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannah faqad faza. Orang-orang yang mendapat kemenangan dan sukses hanya orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, Allah telah memberikan kesuksesan yang besar bagi kita. Karena saat ini dan kita doakan sampai di masa yang akan datang, Allah nanu puduk sabo keimanan yang na dalam dada gedanyo yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Maka keimanannya mampukah tanyo pertahankan sampai akhir kehidupan ataupun tidak mampu, tergantung bagaimana tanyo jalani kehidupan uronyo. Maka wahai saudaralun sekalian, iman lam dadanyo juga hana mandung-mandung manusia yang dicipta di atas muka bumonyo dalam keadaan beriman. Hana mandung-mandung keluarga-keluarga manusia yang Islam mereka beriman. Hana mandung-mandung juga sukses. Karena juga sedikit manusia yang iman dikala hidupnya. Hidup dalam lingkungan urung-urung beriman, berkeluarga dengan urung-urung beriman. Tetapi juga tidak sedikit manusia yang mati mereka dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh inilah manusia yang rugi selama-lamanya, yang hana arti kehidupan selamanya apabila dia mati tidak membawa sebuah keimanan yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Makanya salah seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, semenjak kecil beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yuhal lahu saghiratun wala kabirah. Sufyan Ats-Tsauri tidak pernah beliau melakukan satu kesalahan pun yang kecil maupun yang besar. Tetapi setiap malam beliau menangis. Orang-orang bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau menangis? Dosa apa yang pernah engkau lakukan, wahai Sufyan Ats-Tsauri? Kesalahan apa kepada Allah yang pernah engkau perbuat? Kenapa engkau mengalirkan air mata sebanyak itu setiap waktu dan setiap saat? Beliau menjawab, aku takut iman aku akan hilang di akhir kehidupanku. Tetapi kadang-kadang bagi kitanya uronyo yang merupakan manusia-manusia yang biasa, bukan manusia-manusia yang luar biasa, ibadat kitanya ibadat yang biasa-biasa, bahkan banyak kejahatan-kejahatan yang kitanya lakukan, tetapi tidak pernah kita takut terhadap iman yang na dalam dada kitanya. Ini merupakan sebuah persoalan besar dalam kehidupan manusia-manusia di akhir zaman. Makanya ke iman dan Islamnya ke yang perlu tanya pertahankan sampai akhir daripada kehidupan gedanya. Makanya dengan pola pertahankan imannya, yang pertama sekali yaitu lewat gedanya mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datanglah seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat itu? Rasulullah kembali bertanya, madza a'datta, apa yang engkau persiapkan? Itu membuktikan bahwa kita hanya perlu pikir kapan datangnya kiamat, kapan datangnya kematian itu. Karena yang namanya kematian mandung-mandung gedanya akan terasakan pada satu saat. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, pasti kematiannya juga akan terasakan oleh gedanya. Maka yang paling penting, madza a'datta, apa yang kita persiapkan untuk menuju sebuah datangnya hari kiamat. Putra persiapan gedanya sehingga dalam kubur, apa yang bisa bermanfaat daripada gedanya, yang merupakan nilai-nilai rohaniyah bagi kitanya. Kemudian lelaki tersebut menjawab, ma'adatu bikasrati salah wala bikasrati shaum, walakin a'datu hubbullahi wa rasulihi. Aku wahai Rasulullah tidak melaksanakan banyak sembahyang, tidak aku persiapkan dengan banyak berpuasa dan banyak ibadah-ibadah yang lain, tetapi yang aku persiapkan yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka uronyo cobalah kita lihat kepada hati kita masing-masing. Betapa besar rasa cinta udahnya uronyo kepada Nabi Muhammad,
cinta kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Uronyo katanya sudah sangat banyak kalimat-kalimat yang beliau keluarkan setiap hari. Katanya urina ada berhabas urasi malam 20.000 kalimat. Katanya uragam lebih edit daripada urina. Maka lihatlah kepada diri kita hari ini, dalam 20.000 kalimat itu berapa banyak kalimat-kalimat yang kita lantunkan dengan kebaikan dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kalimat-kalimat yang kadang-kadang menyakiti hati umatnya Rasulullah. Bahkan tanpa tanya sadar uronyo, tanpa pernah kita hitung. Kadang-kadang le kalimat yang lebih le keburukan ketimbang dengan kalimat-kalimat kebaikan. Seandainya sikret kalimat keburukannya taco anu batai sini dapat seorang rumah. Sungguh kadang-kadang dalam satu hari rumah katanya penuh dengan batu kalimat-kalimat kejahatan. Tetapi itu tidak pernah kita menghitungnya. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang sukses sementara kebaikan-kebaikan itu tidak pernah kita lakukan. Bahkan uronyo kita lebih banyak keburukan dalam hidup kita ketimbang dengan kebaikan. Sahabat tanya yang nak ingat tapi sembahyang ada beberapa kali. Sembahyang di roti malam tapi haji sudah berkali-kali, umrah sudah berkali-kali. Yang namanya kebaikan itu selalu teringat dalam jiwa kita. Tetapi sesuatu yang menghilangkan amalan, sesuatu yang berbuat maksiat, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, yang kadang-kadang tidak pernah kita ingat dan tidak pernah kita hitung. Bahkan kalimat keburukan yang kadang-kadang yang begitu banyak uronyokan ditulis oleh malaikat, satu pun tidak akan pernah tertinggal, walaupun yang hilang daripada ingatan tanya. Tetapi semuanya itu telah dicatat oleh malaikat dan akan dibawakan, dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Maka inilah salah satu jalan yang pertama. Perbanyakkanlah lidah kita untuk kita basahi dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya marratan shalla alaihi Allah asyra marrah." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan pahala rahmat 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah akan menurunkan rahmat 100 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah akan turunkan rahmat 1000. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya daripada api neraka jahanam. Maka uronyo didiklah anak-anak kita untuk lebih banyak mendengarkan selawat-selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiklah hati-hati kita hari ini untuk lebih cinta katanya kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cintailah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin iman ini akan selamat, hanya mungkin imannya akan tetap kalau kita membenci syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau uronyo kita tak tinggalkan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak manusia-manusia uronyo yang mereka lebih banyak meninggalkan tingkah laku dan akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi kadang-kadang dalam beribadah katanya, dalam mendidik anak-anak kita hari ini, kita hari ini tidak mendidik anak kita sebagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo di antara katanya uronyo yang tak sia-siakan keturunan kita. Bahkan anak katanya uronyo menjadi pemabuk. Bahkan anak katanya uronyo menjadi manusia-manusia yang tidak berguna. Kenapa anak-anak kita hari ini menjadi manusia-manusia durhaka kepada Allah? Siapa yang telah menghancurkan mereka? Ketahuilah wahai saudaraku, para pemuda-pemudaku sekalian, sesungguhnya kita tidak dilahirkan oleh Allah menjadi seorang pemabuk. Hana ada yang dilahirkan oleh Allah yang dia begitu lahir menjadi seorang pemabuk, tidak ada. Semua bayi-bayi itu lahir dalam keadaan suci dan bersih. Pemuda-pemuda yang pemabuk hari ini, pemuda-pemuda yang rusak hari ini, pemuda-pemuda yang berbuat maksiat, yang meninggalkan ibadah-ibadah hari ini, sesungguhnya Allah tidak menciptakan mereka semenjak mereka lahir. Mandum manusia anu-anu danyonyo watai dicipta oleh Allah, semua mereka suci. Tetapi kenapa mereka akhirnya menjadi seorang pemabuk? Kenapa akhirnya mereka menjadi manusia yang celaka?
Bahkan mereka akan mendapatkan neraka selama-lamanya atas maksiat yang mereka lakukan, atas kejahatan yang pernah mereka lakukan. Siapa yang menghancurkan mereka? Rasulullah pernah menyampaikan, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua bayi-bayi itu lahir dalam keadaan suci dan bersih. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan kotor. Semua manusia ini lahir bagaikan permata yang indah. Allah ciptakan mereka, lebih-lebih mereka diciptakan dari orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka sedang diciptakan oleh Allah untuk menjadi ahli-ahli surga. Tetapi siapa yang menghancurkan mereka? Illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani, kata Rasulullah. Karena orang tualah sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang jahat. Karena dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi. Karena orang tualah mereka yang menjadikan sebagai Nasrani. Akibat daripada kesalahan orang tualah akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang kufur. Sebenarnya yang telah mendalimi anak-anak kita itulah kita sendiri. Siapa yang menghancurkan kehidupan mereka? Yang tanya urunci kata hancurkan kehidupan anak kita. Kenapa? Karena salah kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Sesungguhnya orang-orang yang baik sama seperti mereka di kala lahir. Kenapa mereka menjadi anak-anak yang baik? Kenapa anak orang lain menjadi manusia-manusia yang baik, sementara anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang jahat? Seandainya mereka lahir dari orang-orang baik, tidak lahir dari kita, sungguh mereka juga akan menjadi manusia-manusia yang baik. Berapa banyak kezaliman yang kita lakukan, wahai orang tuaku sekalian. Dupna kezaliman yang kita lakukan. Padahal anu kita dicipta oleh Allah dalam keadaan suci. Akhirnya anu kita menjadi manusia yang hina di dunia. Dia menjadi pemabuk, menjadi manusia yang tidak berguna gara-gara salah dalam pendidikan. Dan akhirnya di dunia hina tidaklah selam begitu lama, hanya beberapa tahun. Akhirnya anu kita dicampakkan dalam neraka jahanam gara-gara maksiat. Dan dia akan mendapatkan siksaan selama-lama. Keazab selama-lama aja di dalam neraka jahanam. Padahal dia merupakan orang-orang Islam, orang-orang yang baik. Siapa yang menghancurkan mereka? Siapa yang membawa mereka ke neraka jahanam? Itulah kita orang tua gara-gara salah membimbing dan mendidik mereka. Tanya kata zalimi anak-anak tanya. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka. Mereka dipersiapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, sebagai ahli-ahli surga. Karena salah dalam membimbing mereka, akhirnya mereka menjadi pemabuk, menjadi manusia yang jahat. Mereka dicampakkan dalam neraka jahanam dan akan merasakan siksaan selama-lamanya seumur hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan wahai saudara-saudara sekalian, kita salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Tanya lebih tadi di mereka kebutuhan-kebutuhan jasmani. Menyabu sirosi malam lega hentam dua datanya. Hai tempajo tak apa-apa, kita suapin mereka. Tak seleng katanya hai tem ahabah tak puha. Yang penting makanan itu masuk dalam mulutnya. Hansep dengan makanan-makanan pokok. Gutanya korbankan diri kita. Kita korbankan harta kita. Gutanya korbankan jiwa gutanya. Bahkan kita merelakan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan hanya untuk berjuang kepada jasmani mereka. Sementara rohaniah mereka tinggalkan dengan begitu saja. Sembahyang, pendidikan agama, uronyo kita tidak pernah menanyakan tentang hal itu. Kita tidak pernah melihat bagaimana kondisi rohaniah anak kita. Maka anak kitanya yang dilahirkan dalam keadaan suci, dia merupakan orang-orang beriman. Akhirnya rohaniah mereka rusak. Hancur kehidupan rohaniah mereka. Bahkan uronyo rohaniah kitanya juga demikian. Yang menyana digelar pasar murah. Tabla saka si kilo lebih 27 kilo. Semua orang akan hadir untuk mendapatkannya. Di masjid, di pesantren-pesantren ada subsidi gas, subsidi minyak dan sebagainya. Semua orang akan hadir walau harus antri berjam-jam. Menyedipi kepada setiap individu, maka mandum keluarga yang di rumah akan kita bawa
untuk mendapatkan beras murah ataupun gula murah. Tetapi amal yang murah, berapa banyak orang-orang yang hadir. Nyamnya tabla sakasi kilo lebih 27 kilo mandum hadir. Tetapi amal yang murah, sembahyang berjamaah. Salatul jamaah ya khairu min salatil fadhi, kata Rasulullah, bisab'i wa ishrina darajat. Sembahyang berjamaah itu Allah akan memberikan pahala 27. Satu rakaat kita yang sembahyang berjamaah, saban lagi 27 rakaat. Itu amal murah, subsidi amal, subsidi pahala. Berapa banyak yang kita bawa anak-anak kita, dan tidak mesti antri, hanya menghabiskan waktu yang lama, hanya antri yang berjam-jam. Ini salah satunya ajaran-ajaran nilai-nilai rohaniah uronyo yang kagak tinggalkan uronyo. Akhirnya pantai, wahai saudaraku, gedanyonyo merupakan manusia-manusia yang rugi di hari akhirat. Lo di antara gedanyo uronyo yang selalu sibuk dengan jasmani tayo, padahal jasad kita satu saat akan hancur. Berah yang gedanyo pajonya hanya beberapa bulan, berah raskin yang gedanyo conya hanya beberapa tahun. Ane udanyo yang tapi makanan-makanan jasmani itu hanya dinikmati dalam jangka waktu yang singkat. Semua tubuh-tubuh yang kita sayangi uronyo, tubuh yang hanya pernah tertinggal daripada makanan, tubuh yang kita korbankan uronyo untuk kesehatan, semua itu telah hancur seandainya kita menggali kubur-kubur yang ada di samping udanyo uronyo. Sungguh jasad-jasad yang mereka sayangi uronyo sudah tidak punya lagi. Tetapi putra yang tinggal di akhirat, itulah rohaniah yang akan kekal selama-lamanya, akan bertanggung jawab sampai di hari akhirat. Yang ke rohaniahnya yang tinggal, rohaniah inilah yang butuh kepada bekal dan makanan-makanan untuk kesehatan ratusan ribu tahun di masa yang akan datang. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka kesalahan tanya dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab besar. Karena anak gedanyonyo tercipta daripada gedanyo. Tulang-tulang mereka tercipta dari gedanyo uragam, dari segumpal mani manusia. Seorang laki-laki akhirnya tumbuhlah segala tulang-tulang dan daging-daging mereka. Urat-urat yang tercipta dari gedanyo uragam, sementara daging daripada anak udanyo tercipta daripada udanyo urina. Kenapa? Karena dia makan darah-darah udanyo dikala mereka dalam kandungan. Maka anaknya adalah tercipta daripada udanyo uragam dan urina. Itu adalah tubuh kita. Maka dikala dia sudah tinggalkan dunia ini, pada satu saat bukan telah selesai, kita masih meninggalkan tubuh. Itulah anak-anak kita, itu tubuh kita yang masih hidup. Cucu-cucu kita di masa yang akan itu tubuh kita yang masih hidup. Seandainya tubuh kita nanti diletakkan pada tempat maksiat, tubuh kita minum minuman keras, apabila tubuh dia pada satu saat melaksanakan kejahatan-kejahatan, maka kejahatan itu akan dirasa oleh tubuh kita yang telah hancur di dalam kubur. Inilah kejahatan-kejahatan yang mengalir gara-gara salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Makanya yang harus berhati-hati bagi kitanya. Bukan berarti dia kitanya kali tak perayaan selesai. Belum selesai. Karena semuanya itu adalah tergantung dalam didikan dan bimbingan kitanya uronyo. Makanya mandung tanggung jawab bagi kitanya sampai hari akhirat nanti. Makanya sekelompok manusia nanti di hari akhirat, mereka sangat banyak berpuasa, mereka sangat banyak haji, umrah yang berkali-kali, sembahyang berjamaah setiap waktu, menjadi manusia-manusia yang taat. Akhirnya waktu ditumpuk amalan sehingga sebesar gunung, yang sehingga para malaikat-malaikat merasa heran kepada amal kitanya. Tapi tiba-tiba datanglah anak dan keturunan-keturunan kita, maka dia memakan seluruh amal-amal kita. Karena anak-anak dia hanya terdidik dengan pendidikan yang baik, hanya terdidik rohaniah mereka, akhirnya mereka manusia yang jahat, maka dipaju amal-amal dia sehingga inilah kata malaikat manusia-manusia yang rugi. Dia punya amal yang banyak tadi dimakan oleh anak-anak mereka. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama,
maka uronyo bimbing rohaniah mereka. Jangan sampai anak-anak udanyonyo menjadi malapetaka besar bagi kita di hari akhirat. Hana guna anak udanyo uronyo sukses di dunia, tetapi dia menjadi manusia yang membawa kita kepada kesiksaan-siksaan selama-lama dalam neraka jahanam. Karena wate rayu ane gedanyo wate ka sukses karena harta karena berangkapu adanya hanjitan yang mati le gedanyo. Ka sukses ane gedanyo dengan fasilitas kehidupan atanya hana mangatli apalagi gedanyo singa katawo dalam kubur. Makanan dalam kuburan yang singa kale lagi makanan di dunia. Bahkan makanan yang ada di dunia uronyo kaluat gedanyo apabila gedanyo berada dalam kubur. Lagi gedanyo dalam kandungan. Maka makanan yang lezat dalam kandungan itulah darah-darah orang tua kita. Akan tetapi begitu lahir di dunia gedanyo, nyan makanan yang dalam kandungan nyan hana mangali. Begitu juga nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, pada saat gedanyo berada dalam kubur, maka keindahan dunia harta yang tak dalam kuburnya, maka adanya juga hana mangali, bahkan adanya kaluat li gedanyo. Maka putra yang gedanyo butuhkan sehingga itulah amal-amal kebaikan daripada anak-anak kita. Kebaikan yang pernah gedanyo salurkan untuk keturunan-keturunan gedanyo, itulah yang bisa menyelamatkan gedanyo di hari akhirat. Maka yang saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, jangan sia-siakan keturunan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Maka uronyo didik dan bimbing mereka. Didik dan bimbing rohaniah mereka, agar mereka menjadi manusia-manusia yang taat dan beribadah kepada Allah. Beri pendidikan-pendidikan kepadanya, pendidikan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama Suriah pernah berkata, "Wahai anak lon, seandainya aku meletakkan engkau dalam tong sampah, tempat yang paling hina, tempat dibuang oleh manusia, dalam tong sampahnya ke yang bisa mendekatkan diri kamu kepada Allah, maka sungguh aku akan meletakkan engkau selama-lamanya dalam tong sampah ini sampai hari akhirat nanti." Karena kenapa? Menyesandai tong sampahnya merupakan jalan yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo ke salah satu pendidikan, alhamdulillah, karena di dalam daerah gedanyo uronyo. Inilah pesantren merupakan pendidikan-pendidikan rohaniah. Pendidikan-pendidikan yang bisa mendidik manusia untuk menjadi manusia-manusia yang sukses di hari akhirat. Sesungguhnya dayahnya ke yang pernah disampaikan oleh Rasulullah yang merupakan kebun-kebun syurga. Idza maratum bi riyadil jannah, kata Rasulullah, farta'u, apabila kamu melewati kebun syurga, maka singgahlah kamu dan merangkaklah kamu ke kebun syurga. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Di mana kebun syurga itu dan apa yang menjadi kebun syurga di dunia ini? Rasulullah menjawab, "Hilakud dzikri," tempat-tempat orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Wa qalal ata, majalisul ilmi dan ulama, tempat-tempat duduknya para ulama, tempat diajarkannya ilmu-ilmu agama. Itulah merupakan kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia yang sukses itu adalah manusia yang sering menziarahi kebun-kebun syurga yang ada di dunia ini. Maka inilah kesempatan bagi gedanyo. Nyo pesantren nyo ke pendidikan-pendidikan rohaniah yang gebimbing dan gedidik anak-anak gedanyo. Maka dayahnya ke yang merupakan sabab pendidikan yang bisa menyelamatkan keturunan-keturunan kita, yang bisa menyelamatkan iman daripada keluarga-keluarga gedanyo, agar menjadi manusia-manusia yang bahagia di hari akhirat. Maka uronyo bek salah gedanyo dalam membimbing dan mendidik mereka. Silahkan gedanyo uronyo, silahkan gedanyo uronyo berprofesi, silahkan gedanyo uronyo pilih pekerjaan gedanyo yang gedanyo inginkan. Yang paling penting bek tua-tua dalam udip gedanyo adalah nilai rohaniah.
Udip gedanyo di dunia umpamakan le ulama tasawuf adalah lagi udip gedanyo dalam sabuh rumah raja. Nyo udip gedanyo nyo lagi udip dalam sabuh rumah raja. Di mana dalam rumah rajanya na kamar emas yang banyak. Dumuh di sini. Di samping kamar emasnya ada ruang makan. Di samping ruang makannya na kamar tidur. Diperintahkan oleh raja bagdanya uronyo, silahkan tamang dalam rumah lon dan ambillah emas sebanyak-banyaknya. Aku berikan waktu untuk engkau hanya 6 jam. Maka masuklah manusia ke dalam rumah raja. Bermacam-macam manusia wate tamang dalam rumah raja. Nah yang sibuk bab cok-cok mung saja-saja. Hana hana pajo-pajo makanan. Nah sebagian manusia yang tamang dalam rumah raja bah tak baju makanan le bacut karena makanan nyu handop tak kalian brokot. Nah yang abih wate baju makanan si jam 2 jam nah yang le jam. Le abih wate tak baju makanan le jam. Tinggal wate tersisa dalam rumah raja le jam terus. Kemudian wate tak kalian di samping ruang makannya na kamar tidur yang dihiasi dengan permadani indah yang mungkin semua manusia tergiur ingin bercita-cita untuk bak tempat rumah rajanya. Maka na yang tinggal di sini rencana tinggal 15 minit akhirnya menghabiskan waktu sampai 6 jam. Wate kabeh 6 jam saudara lun sekalian. Maka gutanyo gepugo oleh raja geperintahkan tubit dari rumah lun. Kalih lun je wate gegata 6 jam. Saatnya ke baru terkejut gutanyo. Wahai raja, Nabi kesempatan bak long si minit mandang ternyata 1 minit itu berharga dalam rumah raja karena si minitnya juga juta cok mung sabah rega. Berikanlah waktu kepadaku hanya 1 detik mantap. Hanale kesempatan bagi kita. Maka akhir kita tupir dari rumah raja tanpa tak bekali dengan emas sedikit pun 1% pun. Nyokuh manusia yang rugo wate tubit dalam rumah raja. Lalu gedanya muno dengan makanan. Lalu katanya muno dengan ranjang dengan tempat tidur, bahkan tak kelam ke orang lainnya pegabuk-gabuk roju bab tu biamu. Hana merumpak pajuh makanan sapuai ke kamu. Akhir ji wahai saudara long tanyo termasuk orang-orang rugi. Padahal seandainya tanyo begitu tamang dalam rumah raja sibuk dengan mengambil emas-emas yang banyak. Tapi tu biatmu yang singoh dalam jangka 6 jam cukup cai kamu. Dan muhnya je tablo makanan tingo kelejum 5 jam tapaju je tapaju seumur hidup kita. Sandaji wate datang dalam rumah raja muno tap tu biar mu haju-haju. Wate he tap tu biar mu tak paju makanan baju dalam tap tu biar mu lam. Wate he tap tu biar mu tak sial dalam tap tu biar mu lam dalam jangka 6 jam. Sungguh wate tap tu dalam rumah raja tingo namu yang cukup le. Je tablo ranjang di luar sehingga je tak bukan 3 jam tapi seumur hidup kita. Ini perbandingan dunia. Seandainya tanya uronyo hana lalo dengan makanan dan tempat tidur kemewahan dunia ini. Wate tatamang dalam rumah raja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai rohaniah itu yang kita kejar di dunia. Maka singo jeta dalam surga seumur hidup bukan 63 tahun. Maka jeta baju makanan singo dalam surga, jeta dalam surga seumur hidup kita bukan hanya 63 tahun. Maka uronyo lihat kepada diri kita masing-masing. Berapa banyak emas-emas yang kagedanya kantongi uronyo. Sudah cukup emas dikala dia keluar. Uronyo tanya na yang tinggal dalam rumah raja 4 jam, na yang kali 5 jam, bahkan na yang ke 6 jam tinggal detik-detik kitanya untuk berangkat. Tetapi berapa banyak emas-emas itu wahai saudaraku. Maka yang paling penting itulah emas yang ada yang dia puo sehingga uro akhirat. Maka idehlah tempat bernikmat-nikmat pada orang-orang Islam. Nyokuh yang nun sampaikan muno Allah nilai-nilai rohaniah. Maka uronyo Allah matang lebih kesempatan kepada gedanyo Bandung. Ane-ane gedanyo
Baik sampai lingkanya uronyo tak biarkan dan sia-siakan nilai-nilai rohaniah mereka. Periksa rohaniah anak-anak kita dan keturunan kita. Baik sampai anak sabuh sampai limang buah napa mandung merupakan manusia-manusia yang jahat. Manusia-manusia yang tidak berguna, manusia-manusia yang bermaksiat kepada Allah. Maka ini tanggung jawab besar bagi kita. Malapetaka besar akan menimpa kita. Sehebat apapun lingkanya uronyo sedang bernikmat-nikmat di dunia ini. Sungguh orang-orang yang telah meninggal hari ini mereka merupakan manusia-manusia menyesat. Seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak dan ahli kubur hari ini yang berjerit dan menangis karena mereka banyaknya keturunan-keturunan yang tidak bermanfaat di dunia ini dan mereka banyak menyia-nyiakan emas-emas selama mereka hidup di dunia. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama uronyo, maka silahkan tanya uronyo berprofesi. Silahkan tanya uronyo menjadi seorang pegawai. Silahkan tanya uronyo menjadi seorang petani. Silahkan tanya uronyo menjadi apapun. Yang penting jangan lupa nilai-nilai rohaniah itu ada dimanapun tanya uronyo bekerja. Sira pegawai yang uronyo setiap hari dia berangkat kerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai jasmani, untuk mendapat gaji di akhir bulan, apa yang mereka dapatkan di hari akhirat nanti? Kadang-kadang sudah puluhan tahun katanya bekerja, di mana nilai-nilai jasmani rohaniah uronyo? Berapa banyak emas-emas yang katanya dapatkan dari bunga sampai cok uro katanya baru berangkat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, nyo kerugian besar bagi kita. Padahal setiap waktu dia tubit dengan keikhlasan. Yang rencana ikhlas katanya berniat untuk mencari nafkah kepada keluarga. Kemudian dia sisihkan sedikit harta waktu untuk anak-anak katanya mendidik nilai-nilai rohaniah mereka. Sesungguhnya pekerjaan yang setiap hari katanya berangkatnya menjadi emas-emas yang banyak yang bisa menyelamatkan tanyo di uro akhirat. Getanya uronyo yang menjadi di bidang yang bekerja di bidang kesehatan uronyo. Sudah puluhan tahun tanyo bekerja uronyo. Berapa banyak nilai-nilai emas, nilai-nilai rohaniah yang dia berdapat. Maka seandainya getanya uronyo hanya bekerja untuk mengambil manfaat bagi manusia, bukan manusia yang memberi manfaat, itulah hanya tanyo dapatkan nilai-nilai jasmani, akan tetapi tidak kita dapatkan nilai-nilai rohaniah. Di mana beda manusia di akhir zaman? Di hari akhirat tak beda antara satu dengan lain. Kita punya muka sama seperti mereka, tanyo punya iman saban lagi orang lain. Tetapi siapa yang membedakan kita? Uronyo takalan dalam udep tanyo. Apakah kita hidup lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain, atau malah katanya menjadi manusia-manusia pengambil manfaat? 40 ton, 50 ton, 60 ton katanya udip uronyo. Pula kita cak manfaat bagi manusia uronyo, atau malah kita manusia yang paling banyak memberi manfaat. Khairun nas, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang lebih banyak memberikan manfaat. Tanya uronyo na jabatan, maka dengan jabatannya ku lebih le tak cak manfaat bagi manusia, atau malah dengan jabatan itu kita lebih banyak memberi manfaat kepada manusia. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana mungkin manusia yang punya jabatan setinggi jabatan Rasulullah. Hana mungkin manusia yang berakhlak dengan akhlak yang lagi Rasulullah. Tetapi kenapa Rasulullah merupakan manusia yang paling istimewa? Semua pintu-pintu surga di hari akhirat semuanya tertulis namanya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan lagi yang keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, karena dalam kehidupan beliau selalu beliau memberikan manfaat kepada manusia. Beliau punya jabatan, tetapi dengan jabatan itulah diambil oleh manfaat oleh manusia. Semakin tinggi jabatan, maka semakin banyak manusia-manusia yang mengambil manfaat daripadanya, bukan dia malah yang mengambil manfaat daripada umatnya. Allah berikan harta kepada tanya uronyo, maka dengan harta yang Allah titipkan bukan karena kehebatan,
Karena tingginya pendidikan di bidang ekonomi kita sehingga kita menjadi orang-orang kaya. Banyak orang-orang yang kaya hari ini tidak punya pendidikan, tetapi harta itu merupakan titipan daripada Allah untuk dicoba katanya. Maka dengan harta itu lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain, atau malah hartanya adalah lebih banyak kita mengambil manfaat. Watai karena harta tak hutang kurung sejuta dan juta bayar sejuta tengok. Tak pajuh riba dengan harta-harta tersebut. Itu tandanya katanya manusia yang punya harta tetapi lebih banyak mengambil manfaat daripada orang lain daripada memberi manfaat, lebih banyak mengambil manfaat. Allah Ta'ala berikan katanya fasilitas kehidupan. Tanya uronyo yang menjadi seorang pedagang, maka biasa andai berdagang katanya hanya semata-mata untuk mendapatkan pahala akhirat. Bakta berdagangnya juga banyak nilai-nilai rohaniah. Banyak pada berdagangnya nilai-nilai emas yang kita dapatkan. Tak pula pakaian dengan pakaian yang ditutup aurat oleh manusia, dengan pakaian yang tanya pula disembahyang oleh manusia, maka semuanya akan mendapatkan keuntungan dan emas bagi kitanya di hari akhirat. Akan tetapi yang kitanya uronya tak pula barang hanya untuk semata-mata mendapatkan yaitu laba keuntungan di dunia, sehingga kitanya uronya berdusta, berkhianat. Kadang-kadang si uro tak pungun urung si peloro, 20 ro seluruh pelanggan-pelanggan yang hadir, seluruh pelanggan-pelanggannya yang mula bagusnya sampai-sampai tak pungun untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Bertatu pulih kitanya itu hanya kita mendapatkan keuntungan jasmani, tetapi kita tidak akan mendapatkan nilai-nilai rohaniah di hari akhirat. Berarti kitanya merupakan manusia yang lebih banyak mengambil manfaat daripada orang lain ketimbang daripada memberi manfaat. Kitanya uronya selaku orang-orang miskin yang hanya ada bagi kitanya uronya tenaga, maka iru'uh kitanya nyukuh yang merupakan sumbangan amal-amal kebaikan bagi kitanya. Memang tidak ada le di antara kitanya yang tidak pernah terhitung amal-amal orang-orang miskin. Ada di masjid-masjid pi hana tahi pernah tahitung le dia dukna le ru'uh urang gatin yang itu bir bak dipegang masjid, bak dipegang musalla. Tetapi yang terhitung sampai-sampai le kitanya harta orang-orang kaya, sumbangan daripada orang-orang kaya itu selalu yang tertulis. Tetapi ketahuilah wahai saudaraku yang miskin, sekalipun bahwa nilai-nilai kebaikan kita tidak pernah tertulis, memang hana pernah ditulis masjid nomor 1 yang paling le bekerja si fulan, hana. Selalu yang tertulis nomor 1 yang paling banyak menyumbang harta si fulan, si fulan. Sekalipun demikian wahai saudaraku, tetapi ketahuilah yang namanya kebaikan, yang namanya sesuatu yang diambil manfaat oleh orang lain daripada jerih payah katanya, walau dengan keringat katanya, walau tidak tertulis, bahkan tidak pernah terhitung dalam kalangan pikiran manusia, hanya pernah dianggap adanya, tetapi dalam catatan malaikat itu semuanya telah tertulis. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka bimbingan-bimbingan rohaniahnya maka nilai-nilai emas inilah yang mesti kita kejar uronya. Maka berjuanglah katanya uronya untuk rohaniah tanya, karena tubuhnya hanatrip dalam masa kehidupan tanya. Perpelauton uyum nyan manteng berkilat-kilat, tetapi wateka perpelauton wadah kamlai mukulat udip tanya. Wajah-wajah katanya pi hanale berkilat kamlai mukulat. Leh 60 tahun ukirka tandai kita buka kuburan kabih mulat. Jadi mukilat, mukulat, ada yang mulat. Dia boh masa dikata. Maka tinggal mukilat-kilatnya ke masa kita untuk merebut emas-emas yang banyak. Menyokap mukulat hae deh. Apalagi yang kamu mulat. Maka anu keturunan-keturunan danya uronyo, maka didik dan bimbing pendidikan-pendidikan agama. Watai kali agama silahkan, karena di mana-mana itu punya emas yang banyak. Dengan pun direbut emas itu hanya bisa direbut dengan nilai-nilai rohaniah yang pernah kita didik semenjak anak utanya matang ubud. Maka sembahyang wajib utanya ke anak utanya. Si uro limangga anak umur 7 tahun ka wajib tak pernah sembahyang.
nyo jam hana ke londuan berkeladdan. Si uro si malam 5 jam 5 buah wate sembayang wajib datanya. Sabah wate sembayang kaitan umum anu dia jodoh hana datanya sembayang, maka sabah dosa bagi dia. Itamang wate yang kedua juga hana tayo sembayang 2 buah dosa. Si uro si malam untuk sabah hana katanya yang umur 7 tahun hana pernah le katanya tayang sembahyang, maka 5 buah dosa bagi dia. Si bulian dumna ka dosa untuk si ro anu. Berapa banyak dosa untuk 1 tahun? Bayangkan apabila anak katanya sampai bertahun-tahun untuk 1 orang anak, sudah cukup membawa kita kepada neraka jahanam. Tidak seimbang dengan amal yang kita lakukan. Umur 10 tahun hanya sembahyang kaki upo, umur 15 tahun baru belah katanya. Maka apabila ini yang kita didik anak-anak kita rohaniah mereka, pasti anak katanya menjadi orang-orang yang baik di masa yang akan datang. Pasti dia akan menjadi manusia-manusia yang menyelamatkan kita dan orang lain. Pasti dia merupakan manusia-manusia yang akan mendapat cinta dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo bek tak sia-siakan rohaniah hanya katanya yakme ba tempat-tempat pendidikan agama. Salurkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Karena hana arti anu katanya sukses di bidang yang lain. Hana arti anu katanya singo hebat. Karena kehebatan ji hanjir de dan nikmati de katanya. Kehebatan le harta anu katanya singo hanjir de dan nikmati de katanya. Sabab wate anu katanya sukses singo katanya katuha. Maka wate katuha bahkan nayaka meninggal dunia, maka harta-harta ji tidak bisa lagi kita nikmati. Apa juga yang kita nikmati? Nilai rohaniah yang pernah kita berikan kepada mereka. Sembahyang yang pernah tanya pernah, Fatihah yang pernah tanya ajarkan, ibadat yang pernah kita pernah aneh-aneh tanya. Itulah yang bisa membawa kemenangan bagi kita dan bisa menyelamatkan kita umur akhirat. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka cintailah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyoku yang Tuhan sampaikan ajaran-ajaran Rasulullah. Maka sering-seringlah kita hadir dalam majelis-majelis ilmu. Dimanapun ada majelis-majelis ilmu, apalagi nyo karena pesantren. Pesantren nyo adalah tempat mendidik rohaniah bagi manusia. Nyo tempat opnamanya manusia. Maka menyebutnya matang na anu tu yang matang mungkin tak opnama mereka di pesantren-pesantren. Untuk uronyo golongna pendidikan yang bisa mendidik karakter manusia yang menjadi persoalan bangsa hari ini. Persoalan bangsa katanya uronyo bukan karena ekonomi, kan gara-gara kurangnya harta kekayaan, tetapi yang menjadi persoalan bangsa hari ini adalah tentang akhlak dan karakter manusia. Pendidikan rohaniah, itulah solusinya pesantren-pesantren. Maka pesantren yang merupakan tempat yang bisa menyelamatkan umat manusia. Inoke manusia dididik untuk menjemput emas-emas yang banyak untuk memperbaiki rohaniah mereka. Maka yakme ane katanya uronyo pak pesantren bek sampai katanya rugo sehingga ane katanya menjadi manusia celaka dan durhaka kepada Allah akibat daripada kesalahan katanya. Maka yang mungkin tak opnama pak pesantren, dia akan dididik rohaniah mereka akan menjadi manusia-manusia yang sukses di hari akhirat. Munyo katanya uronyo yang kahana mungkin le tak opnama penyakit kaleuthat, ka kronis penyakit rohaniah tayang. Hana mungkin le tak opnama tanah ya opnama hana mungkin le pekerjaan yang lain, maka jangan lupa berobat jalan. Jangan lupa berobat jalan. Dokter spesialisnya rohaniah dungkana. Di samping rumah dekana dokter spesialis. Maka jangan lupa wahai saudaraku berobat jalan. Inilah kebun-kebun surga pendidikan agama. Maka kahana mungkin titik uro tak berobat jalan. Bek tua paling kurang si minggu 3. Mia si bilang 3 sangka payah pulih. Maka si minggu 3 yang pegat pengajian kepada kitanya urung-urung si supaya kita mengenal
Bertatupu bahwa gedanya uronyo hidup gedanya dalam keadaan salah dalam perjalanan udah gedanya. Padahal gedanya uronyo harta yang banyak, uronyo tanya punya keturunan, punya fasilitas yang lengkap. Udah gedanya uronyo tetapi hanam ho arah karena kita tidak tahu bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan hari akhirat. Maka sebagai kesimpulan daripada haba ulun tuan nyo yaitu gure gedanya kag pedang sabab pendidikan ino ke yang beliau juga ingin berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Mandum-mandum para tungku-tungku, para ulama-ulamanya adalah berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Maka ronyo ambillah kesempatan yang Allah berikan kepada gedanya. Maka pesantren inilah yang dikatakan oleh Rasulullah majelis ilmu yang merupakan kebun-kebun surga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan keturunan dan anak-anak kita wahai saudaraku. Allah matang lebih kesempatan bagi gedanya. Jangan tak sia-siakan anak-anak gedanya uronyo. Jangan sampai mereka menjadi manusia yang terzalimi. Siapa yang menzalimi mereka? Tapi tanya pada Allah diciptakan anak udanya orang-orang yang baik, akhirnya tanya anak-anak udanya dalam neraka jahanam. Dia menjadi manusia yang tercela selama-lamanya, menjadi manusia yang akan merasakan azab daripada Allah gara-gara salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Maka mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allah berikan taufik dan hidayah kepada anak dan keturunan kita terus menerus supaya bisa berjuang dalam udip kita di dunia untuk merebut emas-emas yang banyak. Wahai pemuda-pemudaku yang Islam, anak-anak muda Bandung, ketahuilah tanya uronyo merupakan orang-orang yang beriman. Tanya dijadikan oleh Allah semenjak lahir menjadi orang-orang yang baik. Kita sama hidup di dunia ini seperti orang-orang baik yang lain. Tetapi kenapa kita hari ini kadang-kadang katanya lutua, kadang-kadang katanya uronyo menjadi manusia yang berbuat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan katanya sebagai permata-permata yang indah. Tetapi gara-gara permatanya uronyo dah sia-siakan. Permatanya uronyo taki lantong sampah. Gara-gara permatanya uronyo ka kotor dengan najis-najis, dengan kotoran-kotoran, maka bersihkanlah kotoran-kotoran itu. Pasti gedanya merupakan manusia yang baik. Bahkan karena gedanya mendung merupakan manusia yang dipilih oleh Allah karena semenjak lahir diciptakan dalam keadaan beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan gedanya mandung sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin.